Teman-teman, dalam membentuk sebuah aglonema yang sehat dan cantik, tentunya memerlukan sebuah perawatan yang cukup. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya akan memberikan beberapa tips yang saya jadikan pedoman adalah sebuah slogan, yaitu 4 sehat, 5 sempurna, 6 bahagia. Apa sajakah tips-tipsnya yang termasuk dalam 4 sehat, 5 sempurna, 6 bahagia? Kita ikuti terus tips-tipsnya. Kita akan lanjut setelah intro ini. Kita akan mulai lagi. Kita akan mulai tahap-tahapnya. Ya, seperti apa? Di sini ada 6 bagian yang akan saya isi mulai dari nomor 1 hingga nomor 6, teman-teman. Yang pertama adalah media tanam. Media tanam merupakan kunci keberhasilan dari kita dalam merawat aglonema. Karena media tanam itu adalah sumber nutrisi dan tempat hidupnya aglonema sehari-hari. Oleh karena itu, dalam media tanam yang terpenting yang pertama adalah media harus poros. Poros artinya di sini adalah media harus gembur. Media tidak boleh padat. Harus mengandung nutrisi yang cukup buat tanaman tumbuh. Bahan yang biasa dipakai adalah sekam mentah, kemudian sekam bakar, ditambah dengan kokopit, serbuk kulit kelapa halus, kemudian ditambah batuan pasir malang untuk menambah gembur, ditambah dengan pupuk alami yaitu daun-daun kering, ditambah dengan perlit, perlit, dan tidak lupa juga kapur dolomit. Untuk masing-masing bahan memiliki kandungan apa saja sudah pernah saya jelaskan di video ini, silakan teman-teman cek. Kemudian poin kedua yang tidak kalah pentingnya yaitu masalah intensitas cahaya. Sebagaimana kita ketahui, cahaya dibutuhkan oleh tanaman untuk proses fotosintesis. Untuk aglonema, intensitas cahaya yang diperlukan sekitar 65 sampai dengan 75% ya, dan harus didapatkan sepanjang hari ya, dan diusahakan harus dari segala arah. Bahas yang pertama yaitu intensitas cahaya. Jika lebih dari 75%, maka dikhawatirkan daun-daun akan menjadi gosong ya, terakibat terpapar sinar matahari yang berlebihan, dan akibatnya akan menjadi terbakar seperti contoh yang ini, teman-teman. Jadi berkelebihan matahari, sinar matahari pun tidak baik. Dan jika cahaya matahari yang didapatkannya tidak sepanjang hari, dikhawatirkan pertumbuhan aglonema tidak menjadi maksimal. Akibatnya tanaman menjadi kerdil dan mudah terserang penyakit. Itulah hal-hal yang terjadi apabila intensitas matahari yang didapat terbatas hanya dari jam ke jam saja, tidak sepanjang hari. Kemudian, jika arah mataharinya tidak dari segala arah, maka yang terjadi adalah aglonema menjadi miring, menjadi condong mengejar ke arah sinar matahari datangnya dari mana. Karena sifat tumbuh aglonema adalah mengejar arah sinar matahari. Artinya jika mataharinya datang hanya dari satu arah, maka aglonema tersebut akan bergerak miring, akan tumbuh ke arah datangnya cahaya. Ini akan berefek kepada penampilan aglonema yang menjadi tidak cantik lagi karena tumbuhnya miring. Itulah kenapa di nursery aglonema
kita melihat aglonema bisa tumbuh dengan baik, dengan cantik, karena cahaya yang datang itu dari segala penjuru, dari segala arah. Berbeda dengan aglonema yang ditempatkan di teras-teras rumah. Kebanyakan aglonema tersebut akan condong, akan menjadi miring ke arah datangnya sinar matahari. Hal lain akibat dari kekurangan sinar matahari adalah tangkai daun aglonema menjadi lebih panjang dari seharusnya dia tumbuh, ya. Jadi cenderung menjadi lebih panjang karena sifatnya mengejar sinar matahari. Kemudian poin ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu masalah sirkulasi udara. Sirkulasi udara yang tidak baik itu akan meningkatkan kelembaban di mana aglonema kita tumbuh. Akibat dari terlalu lembab, maka akan mudah mengundang jamur untuk berkembang biak dan penyakit-penyakit lain. Sirkulasi udara yang tidak baik juga akan menyebabkan tempat di mana aglonema berada itu akan menjadi pengap, akan menjadi panas, ya. Hal yang paling mudah untuk mengetahui tempat aglonema kita itu baik sirkulasi udaranya atau tidak adalah dengan mengukur diri kita sendiri. Misalnya kita berada di sekitar aglonema atau di tempat aglonema tersebut selama 10 menit saja kita sudah mulai gerah, kita sudah mulai kepanasan, tidak nyaman, itu menandakan sirkulasi udaranya tidak baik, ya. Itulah mengapa banyak terjadi dari sirkulasi udara yang tidak baik, pertumbuhan aglonema menjadi sangat-sangat lambat dan rentan penyakit. Dan kebalikannya, jika kita merasa nyaman di tempat itu sampai berjam-jam, sampai berlama-lama, kita aman, kita merasa adem, kita merasa sejuk, kita merasa nggak kepanasan, kita merasa nggak kegerahan, ya. Itu pertanda sirkulasi udara baik, ya. Demikian juga dengan aglonemanya, dia akan merasa nyaman, dia akan tumbuh dengan baik, ya. Jadi kembali ukur ke diri kita. Jika kita tidak nyaman di tempat itu, demikian pun dengan aglonemanya. Dan jika kita nyaman di tempat tersebut, maka aglonemanya pun pasti akan merasa nyaman. Poin keempat yaitu masalah air atau masalah penyiraman. Siramlah aglonema ketika dirasa sudah harus disiram. Jadi sangat sulit apabila kita memakai hitungan hari. Misalnya harus berapa hari sekali disiram, ya. Harus berapa kali seminggu dalam disiram, ya. Itu agak sulit kita menentukan batas-batas itu, ya, karena setiap tempat berbeda. Dan kita juga melewati musim-musim tertentu seperti musim panas dan musim hujan. Jadi untuk penyiraman lakukan jika memang sudah perlu. Misalnya jika media-media sudah dirasa agak kering, ya, itu sudah boleh dilakukan masalah penyiraman, ya. Karena berbeda, ya, waktu kering pot saat musim hujan dan saat musim panas itu tentu saja berbeda. Misalnya dalam musim panas, dalam 2 hari pot sudah kering. Tetapi jika dalam musim hujan mungkin sampai 3-4 hari karena cuacanya tidak terik, tidak panas, sering mendung, maka bisa dalam satu pot itu misalnya 3-4 hari, ya, itu baru mulai terasa kering. Ini khusus untuk aglonema yang ternaungi dengan UV, ya. Jadi untuk penyiraman jangan dibatasi berapa hari sekali atau berapa minggu sekali, ya.
karena ini tidak ada waktu-waktu yang bisa ditentukan dengan pasti. Jadi intinya lakukanlah penyiraman di saat memang perlu ya. Yang terpenting adalah media harus poros, kemudian lubang pot harus cukup, dan pastikan titik-titik lubang pot berada di tempat yang sesuai sehingga tidak terjadi genangan air di dalam pot. Itulah 4 poin yang masuk ke dalam kategori 4 sehat. Kita akan masuk poin kelima, yaitu 5 sempurna. Apakah poin kelima itu? Poin kelima adalah pemupukan dan pencegahan penyakit sebagai pelengkap kesempurnaan. Nutrisi yang didapat dari media tanam organik itu tidak mencukupi untuk menunjang pertumbuhan aglonema. Bisa saja memang aglonema tetap hidup, tapi jika dibandingkan dengan aglonema yang diberi pupuk, tentu pertumbuhannya juga akan jauh berbeda ya. Jadi pemupukan adalah dalam rangka melengkapi nutrisi-nutrisi yang tidak terkandung di dalam media tanam organik yang sudah ada di dalam pot. Pupuk yang beredar yang sudah direkomendasikan oleh teman-teman itu semuanya baik ya, diantaranya adalah pupuk-pupuk yang mengandung NPK seimbang ya, pupuk-pupuk yang mengandung NPK yang cukup dan lain-lain. Seperti contohnya adalah pupuk slow release yang sering beredar di pasaran ya. Pupuk ini cukup awet karena penggunaannya bisa sampai dengan 6 bulan. Kemudian pupuk wajib juga, yaitu vitamin B1 yang sudah banyak beredar di pasaran sebagai penambah nutrisi untuk tanaman aglonema kita. Selanjutnya adalah obat-obatan untuk pencegahan dari insektisida, dari hama-hama ya. Kita bisa pakai Marsal yang merupakan racun kontak. Ini adalah sifatnya racun kontak, bukan sistemik ya. Masih banyak lagi selain merek ini, ada juga yang untuk kutu-kutu kecil yang tidak terlihat mata. Biasanya kita pakai Samite ya. Itu adalah untuk tungau-tungau yang sering menempel di dedaunan yang mengakibatkan ujung-ujung daun kuning. Ya, ini salah satu dari pencegahannya. Kemudian untuk bakteri-bakteri jahat dan jamur-jamur, kita bisa pakai merek ini ya. Ini banyak ditemui di pasaran ya. Kemudian harganya pun terjangkau. Itulah step-step atau langkah-langkah yang harus ditempuh. 4 sehat, 5 sempurna. Kita masuk ke step terakhir, yaitu step ke-6, yaitu bahagia. Bahagia di sini dimaksudkan adalah kita sebagai penghobi aglonema dengan mengikuti step-step tersebut akan mendapatkan hasil bahwa aglonema kita dapat tumbuh dengan baik, dengan subur, sehingga kita menjadi bahagia. Demikian teman-teman, terima kasih atas atensinya. Kita kembali lagi nanti di episode berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian and